Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazan Nur Hidayat dengan NPM 33342500074 dari program studi Teknik Metalurgi Fakultas Teknik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Hasan Sidik. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah pengantar manajemen industri dengan judul presentasi saya yaitu analisis manajemen strategi dan laporan keuangan perusahaan dan laporan keuangan antara dua perusahaan. Cukup ini. Ini tadi nama saya Hazal Hidayat, NPM-nya 33342500174. Saya dari kelas B, program studi teknik metalurgi Fakultas Teknik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Nur Hasan Asidik. Oke, tujuan saya membuat presentasi ini yaitu untuk menjelaskan analisis manajemen strategi dengan konsep Porter's Five Forces dan perbandingan laporan keuangan dua perusahaan. Gambaran umumnya yaitu pentingnya strategi bisnis dan analisis keuangan bagi perusahaan industri. Nah, tadi kan di tujuan kita mau membandingkan dua perusahaan ya, yaitu dua perusahaan yang akan saya bandingkan kali ini yaitu PT Vale Indonesia dan juga PT Aneka Tambang atau biasa disebut PT Antam. Oke, ini sebelum kita masuk ke konsep Porter's Five Forces, eh, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih konsep Porter's Five Forces itu. Jadi, konsep Porter's Five Forces itu adalah kerangka kerja analisis industri untuk menilai daya tarik dan profitabilitas suatu industri dengan menganalisis lima kekuatan kompetitif. Nah, lima kekuatan kompetitif ini yang pertama yaitu ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Ancaman ini memengaruhi profitabilitas perusahaan karena pendatang baru mungkin menawarkan produk atau layanan dengan harga lebih rendah atau inovasi baru. Faktor yang perlu dipertimbangkan yang pertama yaitu hambatan masuk seperti biaya modal dan juga perizinan. Dan yang kedua yaitu akses ke saluran distribusi. Yang ketiga yaitu skala ekonomi. Yang keempat yaitu loyalitas pelanggan terhadap merek yang sudah ada. Analisis yang dapat dilakukan yaitu apabila hambatan masuk tinggi, ancaman dari pendatang baru, namun jika hambatan masuk rendah, ancaman terhadap bisnis bisa lebih besar. Eh, yang kedua yaitu ancaman produk atau jasa atau bisa disebut threat of substitutes. Ancaman ini muncul ketika ada alternatif lain yang bisa menggantikan produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu hmm, yang pertama ketersediaan produk pengganti, yang kedua yaitu harga relatif produk pengganti, yang ketiga yaitu tingkat inovasi pada produk pengganti, dan yang keempat yaitu loyalitas pelanggan terhadap produk yang ada. Analisis yang dapat dilakukan yaitu jika produk pengganti memiliki kinerja yang sebanding atau lebih baik dengan harga yang lebih rendah, ancaman ini menjadi signifikan dan dapat mengurangi daya tarik industri tersebut. Lalu yang ketiga yaitu eh, kekuatan tawar-menawar pelanggan atau biasa disebut atau bisa disebut bargaining power of buyers. Jika pelanggan memiliki banyak pilihan dan sedikit hambatan untuk beralih, mereka dapat meminta harga yang lebih rendah atau kualitas produk yang lebih tinggi.
Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama, jumlah pembeli dibandingkan jumlah pemasok. Lalu yang kedua, kemudahan pelanggan untuk beralih ke produk pesaing. Yang ketiga yaitu sensitivitas harga dan yang keempat yaitu pentingnya pembeli bagi pemasok. Analisis yang dapat dilakukan yaitu jika pelanggan memiliki banyak alternatif atau pilihan yang lebih murah, mereka pasti memiliki kekuatan tawar yang tinggi sehingga dapat menekan margin keuntungan perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok atau bargaining power of suppliers. Pemasok yang memiliki kekuatan besar dapat menaikkan harga bahan baku atau menurunkan kualitas barang dan jasa yang disediakan. Hal ini dapat berdampak langsung pada biaya operasional dan profitabilitas perusahaan. Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu jumlah pemasok, lalu yang kedua kemampuan pemasok untuk melakukan integrasi ke depan, yang ketiga yaitu unik atau tidaknya bahan baku yang disuplai, yang keempat yaitu ketergantungan perusahaan terhadap pemasok. Analisis yang dapat dilakukan yaitu jika pemasok memiliki sedikit pesaing dan produk yang unik, maka kekuatan tawar mereka tinggi, sehingga dapat meningkatkan biaya bagi perusahaan. Lalu versus, konsep versus five forces yang terakhir yaitu intensitas persaingan dengan industri atau biasa disebut rivalry among existing competitors. Tingkat persaingan antara pemain-pemain dalam industri menentukan seberapa keras perusahaan harus berjuang untuk mempertahankan pangsa pasar dan profitabilitasnya. Faktor yang perlu dipertimbangkan yang pertama yaitu jumlah pesaing dalam industri, yang kedua yaitu tingkat pertumbuhan industri, yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yang keempat yaitu hambatan keluar atau exit barriers, dan analisis yang biasa dilakukan yaitu persaingan tinggi dapat menyebabkan perang harga, inovasi yang cepat, atau kebutuhan untuk meningkatkan layanan pelanggan, yang semuanya berdampak pada margin keuntungan. Selanjutnya yaitu analisis Porter's Five Forces pada perusahaan yang pertama yaitu PT Vale Indonesia. Ancaman pendatang barunya yaitu berisiko rendah karena industri tambang membutuhkan modal besar dan izin pemerintah yang kompleks. Ancaman produk penggantinya yaitu ancamannya kecil karena nikel sulit digantikan dalam produksi baterai lithium. Kekuatan tawar-menawar pelanggannya yaitu cukup tinggi karena permintaan nikel ini dapat dari industri baterai terus meningkat. Kekuatan tawar-menawar pemasoknya tergolong sedang karena sebagian bahan dan peralatan masih diimpor. Intensitas persaingan dalam industrinya itu cukup ketat karena banyak perusahaan global juga bersaing dalam pasar nikel dunia. Perusahaan yang kedua pada analisis Porter's Five Forces yaitu PT Aneka Tambang atau biasa disebut PT Antam. Ancaman pendatang barunya yaitu sangat rendah karena Antam memiliki dukungan penuh dari pemerintah. Ancaman produk atau jasa penggantinya hampir tidak ada. Kekuatan tawar-menawar pelanggannya itu cukup besar karena Antam mengekspor sebagian besar produknya ke Asia Timur. Terus kekuatan tawar-menawar pemasoknya lebih terkendali karena banyak bahan baku berasal dari dalam negeri. Lalu yang kelima, intensitas persaingan dalam industrinya yaitu moderat karena Antam memiliki jaringan bisnis yang luas serta reputasi tinggi di pasar global. Analisis strategi manajemen. Analisis strategi manajemen yang pertama yaitu pada PT Vale Indonesia. Yang pertama yaitu berfokus pada efisiensi produksi.
Yang kedua yaitu berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga yaitu menggunakan energi ramah lingkungan. Yang keempat yaitu menggunakan program reklamasi lahan tambang. Analisis strategi manajemen yang kedua yaitu pada PT Aneka Tambang atau biasa disebut PT Antam. Yang pertama yaitu berfokus pada diversifikasi produk, dan yang kedua yaitu berfokus pada integrasi rantai pasok seperti pembangunan pabrik pengolahan dan smelter sendiri. Perbandingan dua perusahaan ini menunjukkan bahwa PT Vale itu unggul dalam efisiensi operasional, sedangkan PT Antam lebih unggul dalam ekspansi dan penguasaan pasar pasar domestik. Lalu yang terakhir itu perbandingan laporan keuangan antara PT Vale dan juga PT Aneka Tambang. Yang pertama yaitu laporan keuangan PT Vale Indonesia. Laporan keuangan PT Vale Indonesia (TBK) untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025 menunjukkan kinerja keuangan yang solid. Kenapa? Karena perusahaan mencatat pendapatan sebesar 6,40 triliun dengan laba bruto sebesar 252,4 miliar. Meskipun terdapat beban usaha dan keuangan, laba bersih setelah pajak tercatat 378,7 miliar dengan total laba komprehensif mencapai 398,5 miliar. Nah, dari sisi posisi keuangan, total aset sisi posisi keuangan atau laporan neracanya, total aset perusahaan mencapai 6,21 triliun yang didominasi oleh aset tetap. Kewajiban perusahaan relatif kecil yaitu sekitar 587 miliar, menunjukkan struktur modal yang sehat dengan ekuitas sebesar 5,62 triliun. Hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas keuangan serta efisiensi operasional yang baik sepanjang semester pertama tahun 2025, yaitu laporan keuangan PT Aneka Tambang atau biasa disebut PT Antam. Laporan ini menyajikan hasil kinerja keuangan PT Antam untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025. Dari laporan laba rugi diketahui bahwa perusahaan berhasil mencatatkan penjualan sebesar 59,2 triliun dengan laba kotor mencapai 8,23 triliun setelah dikurangi beban usaha dan pajak. Laba bersih yang diperoleh mencapai 5,14 triliun, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi neraca, total aset perusahaan diperkirakan mencapai sekitar 55 55 triliun dengan ekuitas sebesar 40 triliun, menunjukkan struktur keuangan yang sehat. Hal ini menandakan Antam memiliki kemampuan keuangan yang kuat untuk mendukung kegiatan operasional dan investasi di masa mendatang. Kinerja positif ini mencerminkan peningkatan efisiensi operasional serta tingginya permintaan komoditas logam, terutama emas dan nikel yang menjadi produk utama Antam. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.